Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada cewek di belakang masih ribut. Bila ada jawab salamku saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi supaya banyak pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahrul Ramadan alladhi unsila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la Hadirin Bapak dan Ibu sidang jamaah tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah berlama-lama karena kenapa edaran bupati minimal 15 menit. Dia maksimal 15 menit. Makanya saya tidak lama-lama. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salam ada 3 macam. Salam ada 3 macam. Salam yang pertama adalah salam yang wajib dibalas. Yang kedua ada salam yang tidak perlu dijawab. Yang ketiga ada salam yang jawabannya tidak mau kita dengar jawabannya. Yang pertama, salam yang wajib dijawab seperti salam saya kepada jamaah sekalian. Begitu saya ucapkan assalamualaikum, maka wajib dibalas oleh penjamaah waalaikumsalam. Salam yang pertama. Terus ada salam yang kedua. Apa salam yang kedua? Salam yang tidak perlu dibalas. Apa itu Ustaz? Contohnya Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Maka jamaah tidak perlu membalasnya. Contoh, waalaikumsalam Pak Imam. Tidak perlu. Yang ketiga ada salam yang jawabannya tidak mau kita dengar. Apa itu? Ketika kita pergi ziarah kubur, assalamualaikum ya ahlil kubur. Pasti tidak mau kita dengar jawabannya. Kalau kita dengar jawabannya, pasti cepat kita pulang. Kenapa? Ada pocong yang bergentayangan. Nah, hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku penceramah, saya mengajak kepada jamaah sekalian, yuk mari senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa memuji atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita begitu banyak nikmat, mulai dari nikmat yang terkecil sampai dengan nikmat yang terbesar, mulai dari nikmat yang tidak terlihat oleh mata sampai dengan nikmat yang terlihat oleh mata. Mau kita contoh nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, dijelaskan dalam Quran surah At-Tin. Apa itu? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang seindah-indahnya. Jamaah, ibu-ibu jamaah, bapak-bapak jamaah. Jamaah sekalian, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita yaitu dalam diri kita. Coba kita perhatikan Bapak
Hadirin jamaah sekalian, coba kita perhatikan ya. Luar biasanya Allah cipta manusia dalam bentuk seindah-indahnya. Coba kita pegang hidunta. Hidunta alhamdulillah 2 lubangnya, dan lubangnya semua menghadap ke bawah. Begitu hujan, enak, tidak langsung masuk di hidung. Coba bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala simpang hidung kita di atas kepala kita. Coba bayangkan jamaah sekalian. Apalagi Allah Subhanahu wa taala ciptakan mata kita. Mata begitu sudah kita tidur, begitu terbuka mata kita langsung bisa melihat. Coba bayangkan kalau mata kita kayak HP. Begitu mau tak buka dipencet-pencet dulu, setengah mati kita. Tapi alhamdulillah dengan mata ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan namanya sensor rasa. Dia tahu bedakan yang mana istrinya, yang mana istrinya pas sekretaris. Alhamdulillah, coba kalau tidak tahu bedakan. Kenapa ini malam lain-lain rasanya? Ternyata istri orang lain. Nah, hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita sama-sama senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat itu ada 2 macam. Ada santri saya bertanya, "Ustaz, ini selawat macam-macam saya dengar. Ada selawat pakai Sayyidina, ada juga selawat tidak pakai Sayyidina. Yang betul yang mana Ustaz?" Saya jawab, yang pakai Sayyidina, contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, betul. Yang tidak pakai, contoh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, juga betul. Yang salah Ustaz yang mana? Yang tidak bersalawat kepada Nabi. Itu yang salah. Dan alhamdulillah, Bu, Ibu, mau punya anak soleh? Mau ki? Mau banget atau mau serius? Mau banget. Nah, Ibu, kita amalkan ini sholawat. Kalau bapak-bapak ini wajibnya sebetulnya harus sampaikan sama istrinya. Pak, kau angka bene tamat tampung sudah 3 bulan, insya Allah bacakan di sholawat. Barakahnya sholawat kita baca 3 kali, kita tiupkan, insya Allah anak tak jadi anak yang soleh. Bacakan nih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Berdoa lagi, ya Allah, saya baca di sholawat supaya nanti anakku jadi anak yang soleh. Tiupkan. Insya Allah jadi anak yang soleh. Apalagi berkahnya selawat. Kongkala sata. Kalau ada sakit-sakit kita bacakan selawat. Insya Allah dengan selawat itu bisa sembuh penyakit kita. Bagaimana cara Ustaz? Bagaimana cara Ustaz? Tempelkan tangan kita daerah yang sakit, kita bacakan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tiup, insya Allah barakahnya salawat hilang, sembuh penyakit kita. Ustaz, saya banyak hutangku, banyak-banyak bersalawat. Insya Allah barakahnya salawat lunas hutang tak kalau kita bayar. Iya toh? Nah, apalagi banyak sekali luar biasa ini selawat ya. Hadirin jemaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kitab namanya Kitab Durratul Nasihin, Nabi bersabda, "Al-jannatu mushtaqatu ila arba'atin nafar." Bahwa ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Saya ulang. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Kalau kita berbicara tentang surga, rasa-rasanya kita pengen sekali masuk surga. Tapi kali ini bukan lagi kita rindu sama surga, tapi surga yang rindu sama kita. Siapakah dia? Yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Jadi orang yang senantiasa membaca Quran, insya Allah dirindukan oleh surga. Kenapa bisa Ustaz? Karena orang membaca Al-Quran luar biasa pahalanya.
Coba bayangkan, di luar Ramadan kita baca satu huruf dari Al-Quran, kata Nabi, saya berikan pahala 10. Satu huruf ini kita baca. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Nun. Satu huruf Allah berikan pahala 10. Coba bayangkan, di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan 2 kali 10 lagi 20. Baru kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hurufnya kurang lebih 19 huruf. Dikali 10 190. Dikali 2 lagi sama dengan banyak. Luar biasa pahalanya. Bilang, Ustaz, saya Ustaz tidak tahu kak mengaji. Anak tak lagi. Kalau kita orang tua tidak bisa mengaji, anak tak. Kenapa? Ketika anak tak baca Quran, lalu kemudian orang tua yang mendengar, sama-sama pahalanya. Itu hebatnya Al-Quran. Tidak ada di sampai hari ini berupa surat atau apapun itu ketika dibaca mendapatkan pahala. Tidak ada. Al-Quran begitu kita baca, baik yang membaca maupun yang mendengar sama-sama mendapatkan pahala. Apalagi kalau anak tak yang baca Quran, 2 kali lipat lagi pahalanya. Makanya Bu, jangan bangga kalau anak tak tidak juara matematika, kecil itu biasa. Jangan juga terlalu bangga kalau anak tak hanya juara matematika, juara kimia, juara pendas, itu kecil biasa, itu urusan dunia. Tetapi mestinya harus kita bangga kalau ada anak tak pintar membaca Al-Quran. Kenapa Ustaz? Karena kalau meninggal nanti yang dibacakan Yasin, bukan matematika. 2 kali 1 pangkat 2 sama dengan 1/2. Apa? Begitu kita meninggal dunia pun juga ditanya. Itu pun bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Kalau orang senantiasa baca Quran, senantiasa rajin sholat, insya Allah kalau meninggal dunia aman, beres. Contoh, kan kata Nabi, Iza mata ibnu Adam kata illa min salasa. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3. 1, sadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang fa'u, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doanya anak yang soleh. Nah, kemudian kata Nabi juga, kalau kita berangkat ke kuburan, ada 3 yang antar kita: keluarga, harta, amal. Pulang 2, tinggal 1. Harta pulang, keluarga pulang, tinggal 1. Siapa itu? Amal tak. Kalau amal tak amal ADC, insya Allah bagus jawabannya. Ditanyalah sama mereka mungkar nakir, Marabbuka, nikah Tuhanmu. Yang jawab pada saat itu bukan lagi mulut. Kenapa? Mulut dikunci oleh Allah. Dijelaskan dalam Quran surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu mulutmu saya kunci, lalu kemudian kedua tanganmu dan kedua kaki menjadi saksi apa yang pernah kau perbuat selama di dunia. Ditanyalah, Marabbuka, nikah Tuhanmu. Maka yang jawab adalah pahala sholatnya. Allahu Akbar. Nah, bila mereka mungkar nakir, wih, hebat kau ini, hebat. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nama nabimu? Dijawab lagi oleh sholatnya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, bila mereka mungkar nakir, wih, mantap. Akhirnya ini mereka mungkar nakir melapor, ya Allah, ada hambamu. Begitu ditanya, Marabbuka, dia jawab. Apa kata Allah? Oh, itu hambaku ketika dia di dunia rajin membaca Al-Quran dan dihitung juga salat. Alhamdulillah, kata Allah, kalau begitu tidurkan dia seperti tidurnya pengantin baru. Jangan kita bayangkan kita pengantin baru. Saya rasa-rasanya tuh saya pengantin baru dulu, rasanya tidak mau pagi, maunya malam terus. Tapi kalau ada orang
Makanya juga ibu-ibu, kalau mau bagus ya, berkahnya itu Al-Quran. Kalau ada anak tak pintar baca Al-Quran, insya Allah di akhirat nanti Allah Subhanahu Wa Taala berikan mahkota yang lebih terang daripada terangnya sinar matahari. Masya Allah, luar biasa. Makanya disungkan-sungkan kalau ada anak tak dikasih pengaji sama Pak Imam, biarkan. Tapi sekarang ibu-ibu tak balik. Kalau urusan dunia selalu mau di depan, urusan agama selalu mau di belakang. Begitu anaknya bilang, oh ma, itu bahasa Inggrisku 2 bulan terlambat. Kalau tidak dikasih keluar ke guruku. Nah bilang mamanya, udah, jangan pernah aku. Palingan kau ambilkan uang, aku pinjam kamu uang, bayar itu lesku. Tapi kalau urusan mengaji, lama. Nah bilang bagus mesti terlambat ini pembayaran mengaji 3 bulan. Nah itu pun 3 bulan 10.000 dengan itu ustaz selesai uang mami naun malu tusuk. Ya, ada kira gitu bu. Memangnya nanti kalau meninggal siapa yang kasih mengaji? Pak Ustaz. Makanya kepada minta itu ustaz bu. Ya? Nah, biarkan anak tak baca Al-Quran. Insya Allah kalau anak tak bisa baca Al-Quran ibu, berkahnya juga sama kita. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak sekali pembahasan muka abang ini. Terus yang kedua, 2 saja saya ambil, jangan yang 4, malam pelak dari. Yang kedua, golongan yang dirindukan oleh surga ialah watasawmu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan kita ini Bapak termasuk orang di dalamnya. Surga itu punya banyak pintu, tapi ada satu pintu hanya dimasuki bagi orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Siapa nama pintunya? Pintunya bernama Babur Rayyan. Babur Rayyan ini hanya dimasuki orang-orang yang berpuasa. Orang sholat tidak masuk di sini. Ini khusus. Tapi alhamdulillah lagi, kalau kita sholat, kita puasa lagi, kita baca Quran lagi, masya Allah, sudah banyak pintu-pintu kita. Nah, hadirin jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masuk Ramadan, banyak sekali SMS masuk di WA di HP saya. Utamanya yang bertanya, ada seorang pemuda dari Makassar. Yang beribu bos. Ada yang bertanya, bilang Ustaz, saya ini anak muda, tidak ada istriku. Apakah sah puasa saya kalau di siang hari saya mimpi basah? Apa jawabannya Pak? Tetap sah puasanya. Dalam fikih siang Ramadan tetap sah puasanya. Kecuali kau mimpi basah, kau kreatif sendiri. Ah, itu salah. Nah, si anak muda kan? Tapi kalau misalkan mimpi, lanjutkan puasanya dan mandi dulu secepatnya. Ada lagi yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukumnya kalau siang hari kita sikat gigi, lagi berpuasa sikat gigi? Secara hukum fikih ada 3 hukum yang keluar. Yang pertama, makruh. Kenapa bisa makruh Ustaz? Dikhawatirkan jangan sampai sikat gigi ada itu tertelan. Makruh. Yang kedua, haram. Kenapa bisa haram Ustaz? Karena begitu kau sikat gigi kumur-kumur baru kau telan, batal, haram. Yang ketiga, mubah, boleh asalkan kau yakini tidak turun itu air di lehermu. Silahkan. Nah, tapi secara pribadi saya katakan lebih bagus kita ambil kehati-hatiannya. Hati-hatinya di mana? Lebih bagus kita sikat gigi setelah makan sahur. Itu jauh lebih bagus. Apalagi ada lagi yang bertanya, cewek-cewek, dan bilang Ustaz, bagaimana saya puasaku? Nah, tinggal 10 menit orang buka puasa. Pada 10 menit itu tiba-tiba muncul lampu merah. Saya bilang batal. Tetap batal puasa bos. Harus kau ganti di lain waktu.
Nah, ini urusan perempuan ini, tidak tahu urusan laki-laki. Nah, hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di bulan Ramadan ini mari kita memperbanyak amal. Insyaallah dengan amal kita ini kita masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala secara sama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, "Man shama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman dan ikhlas, insyaallah akan diampuni dosanya yang telah lalu. Masya Allah, luar biasa ini Ramadan. Pak, Ramadan pasti akan datang. Tapi kita belum tentu kita akan menjumpai Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan. Mungkin hari ini kita berkumpul saling melihat sesama di Ramadan kali ini, tapi tidak ada jaminan untuk sampai di Ramadan tahun depan. Cukup demikian apa yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.